hidup diri sendiri yang lebih menatap masa depan. Hidup diri sendiri Untuk menatap masa depan. untuk menatap masa depan. Urip dhewe. Piye perasaanmu hari ini? Alhamdulillah baik. Mau kayak ada nok iso apik banget no. Dicik nang pondok yo ngandani ngono kuwi. Alhamdulillah baik. Iya. Heh? Ridi ta? Nah, gini. Ngene ya. Alhamdulillah baik. Mau lho, kowe kok andan iso apik iki mau. Zaman kene pondok nang nggon daerah Jawa Timur kae yo sok tukang ngandani ngono kuwi. Dulu sambil kerja sales di Sukun. Tapi maksudnya sing andan yo dirimu. Dulu. Diapalin mau andine jam berapa, mampir ke situ gitu. Oh no. Ya untuk teman-teman ya. Alhamdulillah kita sudah sampai di gedung Paso dan memang wah ini sudah tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata lagi ya Mas Tanggo ya. Karena memang ini batu ini tuh alami ya, tersusun alami ya. Jadi kalau kita teruskan jalur air ini itu kemungkinan sampai Rejenu Mas ya? Sampai Rejenu. Kayaknya loh. Iya toh? Apa jalur Montal ini? Montal Rejenu mungkin. Rejenu. Kurang paham aku malah. Kurang paham, nggak berani menjawab aneh-aneh. Dan tempatnya asri banget ya Mas Tanggo ya. Tempatnya asri, airnya juga bening sekali. Ini kalau punya rumah di sebelah kalinya mungkin wah betah Mas. Betah mungkin. Karena sejuk udaranya dan bentukan bebatuannya itu wah sangat hebat lah. Itu yang di bawah juga. Kalau yang tempat mandinya di bawah itu. Hai. Kayak Uchiha ya. Jadi itu ya. Tadi rencana kami juga mau ada upacara. Cuma memang karena banyak beberapa kendala Mas tadi ya. Termasuk tiangnya tadi nyari pringnya belum ketemu. Dan beberapa anak santri tadi juga ada yang izin keluar, jadi tidak memungkinkan untuk dilaksanakan upacara. Tapi alhamdulillah tergantikan dengan tadi kita nobar lah, kita nonton bareng film Sang Kiai. Harapannya supaya nanti anak-anak santri itu termotivasi dan mempunyai istilahnya apa ya, nasionalis religius lah. Karena film tersebut kan juga mengisahkan tentang perjalanan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ulama yang termasyhur yang kita idolakan. Ya, itu kan mbahnya Nahdlatul Nahdiyin. Mbahnya itu toh. Siapa? Abdul Wahid. Gus Dur nama lengkapnya siapa? Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Dr. Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Pendiri NU yang juga termasuk tokoh nasional ya, pahlawan nasional juga. Pahlawan nasional. Dan termasuk presiden ketiga. Siapa? Pak Gus Dur. Pak Gus Dur. Presiden ketiga. Pak Hasyim. Pak Hasyim Asy'ari. Presiden keempat. Gus Dur. Pak Gus Dur presiden keempat ya. Yang pertama siapa? Yang pertama Pak Karno, Pak Harto, Pak B.J. Habibie, Bu Megawati. Oh salah. Pak Gus Dur. Pak Gus Dur dulu. Oh berarti ketiga. Oh kok tiga? Empat toh? Keempat. Pertama Soekarno, kedua Pak Harto, ketiga Habibie, yang keempat Gus Dur. Ya, setelah Gus Dur baru Bu Megawati. Nanti setelah Bu Megawati habis Bu Megawati Pak SBY. Terus dilanjutkan Pak Jokowi sampai sekarang ini. Dan ini
tahun nanti 2024 kan meneruskan ada pemilihan presiden kembali, dan ya calon-calonnya kan ya mungkin beberapa teman-teman juga sudah pada tahu, tapi kemungkinan nanti untuk kedepannya kita nggak usah komen terlalu ke politik. Enggak, gini nanti itu jujur dan adil gitu aja. Kita nanti kedepannya alam saja. setelah pemilu-pemilu presiden berikutnya kemungkinan kita gitu. Oh, kemungkinan kita. Kemungkinan kita. Allah Akbar. Nanti Ya, berarti kalau kita jangan yang lupa jadi, pilih saya ya. Jangan lupa pilih kami karena kami akan memajukan para santri dan para agami dan para ahli-ahli seni terutama di daerah-daerah. Merdeka. Merdeka. Kamu nggak kangen Pak Adi? Kangen Pak Pak Kahuripan itu. Pak Adi Sinawurip. Kahuripan. Kangen. Gimana kabarnya sekarang dia? Alhamdulillah. Kapan mampir dia? Rencana katanya kan akhir bulan toh. Akhir bulan. Akhir bulan mau berencana ke pondok kan. Siap ditunggu. Nanti bawa entah bawa apa aja nanti Pak Adi. Infonya kan juga mau memberikan bantuan pada pondok juga. Makasih Pak Adi. Buah tangan gitu loh. Ini Mas Tangguh sudah mulai sadar. Kemarin berarti belum sadar Mas? Sudah sadar. Yang kemarin? Ini sudah sadar. Ini sudah. Yang kemarin no? Sadar. Sadar juga? Sadar. Kurang sadar, mungkin baru bangun tidur. Lah wingi turune berarti sewemen ya? 3 tahun turu. Enggak. Hah? Enggak. Kok lama bener. Jadi selain kita juga bersosial, kita juga mereview wisata yang mungkin belum atau mungkin baru beberapa kali dijamah kan, istilahnya yang belum banyak terekspos lah. Dan kemarin juga itu ya Mas ya, kita sempat bukan mereview, kita dapat traktiran dari Mbak Tifa Kretek Kopi. Selanjutnya juga kita dapat undangan loh. Kapan? Dari Dawet Gentong apa? Gentong Gotri. Gentong Gotri. Atau apa? Apa namanya? Apa Pak? Dapur Gentong. Dapur Gentong. Kita dapat undangan. Kapan itu? Tergantung kita nanti jadwalnya karena memang ini kan masih sibuk-sibuknya 17-an ini loh. Jadi memang memperingati kemerdekaan ini. Tapi kita sudah dapat panggilan juga untuk mereview makanan di sana. Siap. Tahu yang punya siapa? Siapa nggak paham? Mbak Rahma. Oh Mbak Rahma. Iya, yang dulu pernah viral. Iya. Dapat durian yang pernah viral di Kudus. Ya, tes duriannya. Yes, mantap. Nah, mungkin teman-teman yang ingin direview sama kita lah, entah kuliner, wisata atau usaha, baik usaha agrobisnis, mau pertanian, peternakan dan lain sebagainya, nanti bisa kontak nomor di bawah ini ya. Nanti tolong editor kasih nomor di bawah ini. Tugasnya editor ya toh. Nah, dan mungkin jika ada yang ingin berdonasi juga bisa menghubungi kontak yang tertera tersebut juga, nanti bisa kita salurkan untuk pondok pesantren. Pondok pesantren apa namanya? Pak Rizky yang tahu apa. Subhanul Mustakbal Kudus Mahir. Nah, artinya itu kan pemuda masa depan yang dipromotori, yang dibina, yang diasuh oleh Mas Raden Agus Winarno Al-Maghribi. Alhamdulillah. Masuk guru besar Subhanul Mustakbal. Jadi saya tuh sebenarnya ya terharu ya seneng ya teman-teman ya. Terharunya mengingat dulu istilahnya Tangguh ya Mas Tangguh. Dulu yang masih ya katakanlah gimana ya dulu ya. Ya istilahnya yang dulu lah. Dan sekarang memang saya seneng banget perubahan-perubahan yang telah dilakukan pada Mas Tangguh ini. Jadi saya tadi datang pertama ke pondok itu memang saya ngintip dia. Dia nggak tahu kalau saya ngintip.
ya lagi nyuci piring, padahal piringnya banyak banget. Dan sebelumnya Piket. Hah? Piket. Piketmu? Mungkin piketku. Kok mungkin? Ya kan aku kan dapat piket joglo atau apa belum bersih-bersih. Tapi ibu bilang tadi kok bukan piketmu, tiap hari kamu nyuci piring terus malah. Padahal sudah dilake itu bukan piketmu. Apa karena nggak punya kesibukan? Mau punya kesibukan? Apa kesibukannya? Ngaji. Ngaji. Yo ngaji, yo dolan, yo kerja. Nah, Gus Jigang. Gus Jigang. Nah, artinya Apa itu kurang paham artinya apa? Gus ngaji. Oh, aduh. dagang toh. Sembrono deh. Bogai dagang. Bugang dagang. Oh, bugang. Ya. Tapi Bagus, arti kata ngaji, dagang itu yang bugang, dimaksud bogai adalah dagang. bukan semata-mata kita Gaji. dagang tapi bekerja. Bogai dagang. Iya toh? Tuh Mas Tangguh sekarang udah agak mendingan, terisi badannya, agak kurus. Sehari makan berapa kali Mas? 3 kali atau 4 kali? Wih, 4 kali. Mandi? 1 kali atau 2 kali? Yo. 2 kali. Kok mengalami penurunan ini piye? Iya, mandi 2 kali sehari. Salin? 2 hari sekali. Alhamdulillah. Ini loh. Lah, adus nak salin ya ora percuma. Kotoran sing ning baju nempel ning kulit meneh. Begitu adus yo sisan salin no. Yap. Hah? Dan tadi pesanku, ya tadi teman-teman siang tadi tiba-tiba dia itu nyari obat. Alasannya tadi kan karena memang ya saya mendapati laporan. Kebetulan dia dengar waktu ada laporan dari pihak pondok itu. Kalau memang Mas Tangguh itu kalau subuh itu kan tidak ikut jamaah. Ya kemungkinan kan memang efek dari obat, tapi tidak masalah itu. Jadi saya berikan pengertian juga kepada pihak pondok. Dan malah Mas Tangguh menanggapinya mungkin apa ya istilahnya pekewa atau gimana ya. Tiba-tiba dia mau memajukan minum obatnya siang gitu. Tapi padahal kan sarannya dokter kan kalau nggak sore malam hari ya. Malam. Nah, jadi tidak masalah Mas Tangguh. Ini misalkan kita bicara masalah agama ya toh. Ya kita bukan meminteri, selain juga bukan sok pinter, tapi kan setahu saya ketika kita memang dalam posisi yang apa yang sedang kamu alami atau posisi lain-lain lah, dan kita memang tidak sempat melakukan sholat subuh atau sholat wajib lainnya, itu kan ada jalan lain di kodok ya toh. Kecuali hal itu disengaja. Tidur itu kan tidak sengaja. Tidur itu kan kita tidak dalam posisi sadar, ya toh. Jadi bisa dikodok, ya toh. Biarkan obat itu bekerja. Jadi istilahnya ya obat bekerja, ya agama juga berjalan. Gitu Mas Tangguh. Mas Tangguh, ini request dong Mas Tangguh. Kata-kata hari ini yang bagus. Kata-kata hari ini di antara banyak kata, mungkin terlenanya kami dalam membacakan atau membawakan suasana di antara kawan-kawan dolanan santri. Kami minta maaf di antara banyak kata, di antara banyak bendera titipan kata atau doa yang belum bisa kami sampaikan. Intinya kata-kata hari ini jadi hidup diri sendiri yang lebih menatap masa depan. Hidup diri sendiri Untuk menatap masa depan. untuk menatap masa depan. Urip Karena- dhewe. Tidak. Kamu itu berharga. Nah, Kamu itu mutiaranya, berliannya, intannya, orang yang kamu sayangi. Itu kata-kata yang harus kita camkan. Bahwa berharganya kita. Karena setelah perjuangan ini, generasi emas penerus ini seperti apa ke depannya? iya betul. Karena memang tantangan terberat sebuah bangsa itu bukan hanya untuk merdeka, tapi setelah merdeka tersebut. Seperti apa kitanya di bidang masing-masing? Ya, itu. Dalam menjalani hal-hal yang sedang kita hadapi per masing-masing individu tadi. Katakanlah untuk adik-adik yang bersekolah, mencari ilmu, ya kita harus lebih tekun. Karena apa?
kamu-kamulah itulah yang memang calon penerus bangsa. Jadi harapannya semakin sumber daya manusia itu semakin membaik, maka kemajuan negara pun akan semakin Membaik. Kalau semakin mundur ya itu nanti bisa jadi malah dijajah lagi kan gitu. Nah, begitupun kami. Nah, kami pun mengintrospeksi diri sendirilah. Misalkan saya yang statusnya juga bekerja sebagai karyawan, juga mungkin ada hal-hal yang perlu dirubah sekiranya menjadi lebih baik kan gitu. Sama halnya Mas Tangguh dalam memotivasi diri sendiri supaya menjadikan masa lalu itu menjadi sebuah pembelajaran, ya Mas. Dan kedepannya bisa menjadi lebih baik, bukan menjadikan masa lalu sebagai sebuah hajaran benturan yang mengakibatkan stuck tidak kita jalan. bertahan. Jangan harus berjalan di tempat. Betul. Karena jalan di tempat gak tekan-tekan, iya toh. Itu Mas Tangguh. Ya, kita sama-sama mengintrospeksi diri supaya kedepannya juga bisa lebih baik lagi lah. Dan harapannya juga itu teman-teman kita pun sangat berharap juga sangat menginginkan sebuah supporting baik berupa subscribe, like, komen, ya dah. Dan share channel kami. Seperti apa kesalahan kami, reviewnya seperti apa. Dan agar dipikirkan untuk kedepannya. Nah itu. Oleh Bos Rizky. Mungkin ada teman-teman yang ingin memberi masukan kepada kita lah mengenai channel kami, masukan-masukan, ya Mas Tangguh ya. Supaya kedepannya kita juga bisa jauh lebih baik serta bisa lebih menjadi istilahnya kita menyajikan tayangan itu yang benar-benar bermanfaat, ya. Dan itu tentunya sebenarnya kendala kita itu masih banyak ya teman-teman. Cuma memang ya karena kami sebenarnya masih orang biasa yang katakanlah masih menganggap ini hanya sebagai untuk hiburan dulu. Tapi ya mudah-mudahan harapan saya tentu channel ini bisa benar-benar semakin bagus biar kedepannya juga istilahnya mungkin kalau misalkan ada hasil Mas Tangguh ya bisa buat bantu-bantu orang pondok, siap, orang-orang yang perlu kita bantu di jalan-jalan atau mungkin siap. Terutama ya untuk Mas Tangguh juga. Karena Mas Tangguh ini untuk kamu, untuk kita, untuk semua. Ya betul. Karena Mas Tangguh ini juga itu urip katanya. Urip itu urip katanya. Artinya apa itu? Aku kurang paham ini. Ayo itu dibahas ini. Urip itu urup. Nah, piye? Apa itu? Paham apa artinya paham? Mungkin hidup. Jalannya ada. Hidup berarti kata hidup adalah makhluk ya. Makhluk yang masih mempunyai nafas, yang masih mempunyai nyawa. Itu urup. Urup dalam kata menyala. Jadi diibaratkan ketika kita masih mempunyai nafas, kita masih mempunyai nyawa, kita bisa memberikan kontribusi kepada dunia. Istilahnya kita memberikan cahaya kepada sekitar kita gitu. Dalam arti kata detailnya mungkin bermanfaat. Kita hidup itu bisa bermanfaat dan amin. Istilahnya gini, kalau kita ada lampu ini ada lampu banyak. Ya? Gimana? Ada lampu banyak. Ada sekian banyak lampu. Lampu itu makhluk hidup orang-orang. Ada lampu banyak. Tapi ketika lampumu itu nggak nyala, padahal kan di tengah kegelapan ini, kan kamu nggak kelihatan. Jadi hidupmu itu seolah-olah terabaikan. Tapi ketika lampumu nyala, bahkan misal jari jauh pun kan tetap kelihatan. Jadi bisa diartikan tadi kita harus bisa memberikan cahaya dalam artian bermanfaat untuk sekitar kita. Pembangkitan, pelopor, penyemangat, pendobrak. Ya itu.
ini kayaknya ngobrol terus orang ngopi-ngopi Mas Tanti. Yuk ngopi yuk. Yuk Pak, Kak. Ya, minum kopi. kita ngopi dulu teman-teman. Nanti kita sambung lagi. Yuk. Hebat.